Dwipon nyadun Nuswantara Swiwi Garuda lambane Angkasa Jawa Dwipon nyadun Nuswantara iki kabeh dikalani raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya Jaan dan Pak Dimino. Selamat malam Pak Di. Malam. Ngobrolin tentang ideologi ya. Iya. Bisa direview tentang mantra ideologi Pak Di? Iya. Sekalian kali ini kita melanjutkan yang mantra ya itu. Iya. Kita review dulu ya. Review dulu. Apa sih mantra ideologi? Ya, mantra ideologi itu kan profil ideologi. Lah mantra ini adalah ciri-ciri singkatan ya. Ya. Kalau M itu masanya siapa? Kalau kita tahu masanya, kita tahu ideologi apa. Yang kedua A, yaitu arah dan tujuan. Seluruh ideologi memiliki arah tujuan yang berbeda-beda. Kemudian N adalah nilai atau norma yang diperjuangkan oleh ideologi yang mau dihidupkan. Kemudian T itu tindak tanduk tipikal dari masing-masing ideologi. Ideologi A akan punya tindak tanduk atau aktivitas tipikal yang beda. Dan R-nya, R itu adalah relasi antar ideologi. Seperti di Indonesia ini banyak ideologi yang banyak, jadi relasi ideologi A dengan B bisa berteman, A dengan C bisa bermusuhan. Ya. Dan terakhir adalah A, Mas. A itu adalah aset. Aset, setiap ideologi memiliki aset, dan setiap ideologi juga berjuang untuk memperoleh aset yang diinginkan. Seperti Pancasila ini asetnya ya Nusantara ini, sumber daya manusia ini. Ya, itu asetnya yang ingin dipertahankan. Gini Pak De, tadi kan jenengan bilang bahwa ideologi itu memiliki sebuah, dan di poin R ya, relasi ya, bahwa ideologi memiliki relasi, bisa relasi teman, bisa relasi musuh. Itu seperti apa untuk membangun relasi tersebut? Ya, setiap ideologi membangun relasi dengan ideologi yang lain. Setiap kelompok punya pola relasi dengan kelompok yang lain. Ada yang bersifat itu berkawan, ada yang bersekongkol, ada yang bermusuhan. Bahkan bisa hubungan antara anak dan bapak. Itu bagaimana itu? Apa strateginya Pak Deko? Cukup benar ya. Strategi untuk membangun kawan, bahkan bersekongkol. Itu bagaimana? Iya, saya kira di Indonesia banyak ideologi dan kita tentu sudah tahu. Tetapi masalah ideologi kan masalah sensitif. Sekali ya. Kita berusaha untuk tidak memancing konflik ideologi. Mungkin lebih baik kita melihat ada sebuah sastra yang mencatat pola hubungan ideologi, yaitu karya George Orwell. Orang luar ini. Iya, George Orwell ini mengarang novel satir. Iya. Satir itu menyindir bahwa ideologi itu punya relasi tertentu dan ideologi itu memiliki strategi tertentu. Jadi contohnya di dalam karya George Orwell itu judul novelnya Animal Farm. Kalau ya ada yang menerjemahkan Negeri Binatang. Di situ dijelaskan di dalam negeri binatang itu banyak ideologi, yaitu ideologi binatang babi, ideologi burung, ideologi kuda, ideologi anjing,
monyet. Iya. Dan ideologi manusia, karena yang menguasai negeri itu adalah manusia. Dan relasinya mereka ada yang berteman, ada yang bersekongkol, dan ada yang bermusuhan. Kebetulan yang berkuasa adalah manusia di situ. Animal farm ini kan peternakan, tentu yang berkuasa adalah pemilik peternakan, yaitu manusia. Nah, ini kan si ideologi babi, ideologi monyet, ideologi kuda, tentunya kan kepingin berkuasa ya. Iya. Strateginya bagaimana, bisa dijelaskan Pak? Iya, binatang ini kan merasa diperas oleh manusia. Iya. Tapi melawan babi, mau melawan sendiri nggak akan menang sama manusia. Begitu juga anjing mau melawan sendiri gak akan menang. Karena itu para binatang ini bersatu. Strateginya mengidentifikasikan musuh bersama. Dan musuh bersama mereka adalah manusia. Dan diidentifikasikan musuh kita adalah manusia, yaitu makhluk yang berkaki dua. Jadi diidentifikasikan siapa yang berkaki dua adalah musuh, yang berkaki empat adalah kawan. Ya, jadi walaupun beda binatang, merasa berkaki empat, kita sebangsa. Jadi dia membangun identitas kolektif. Tapi si burung sama ayam, bebek ini bingung loh, saya berkaki dua. Ya, tapi karena tidak membahayakan ya dirangkul. Kamu tidak berkaki dua, sayapmu itu kaki. Wah, ada aja akalnya, strateginya. Jadi strategi itu pokoknya bisa membangun kebersamaan. Walaupun nggak cocok, dicocok-cocokan. Akhirnya si bebek, ayam, burung ini merasa satu bangsa, satu identitas kolektif, ideologi kolektif untuk melawan manusia. Akhirnya berhasil. Manusia dijadikan jadi membangun hubungan ideologi kolektif dengan ideologi musuh, yaitu manusia yang berkaki dua ini musuh kita. Nah, itulah mereka jadi berkawan. Jadi sama-sama berkaki empat berkawan. Walaupun burung itu berkaki dua dianggap empat, dia bersekongkol. Walaupun tetap beda, dicocok-cocokkan untuk mengalahkan manusia. Lah itu, begitu manusia tumbang, binatang ini kan beda-beda, tetap kelompoknya beda. Bebek ya bebek, ya anjing ya anjing, babi ya babi. Ya tetap mereka memiliki ideologi eksklusif. Nah, begitu manusia tumbang, mereka berebut untuk berkuasa. Si babi pun ingin menguasai. Punya asal itu ya, kuasa. Iya, dengan wacana bahwa kami ini yang lebih pintar, lebih bisa menguasai untuk mengurus negara gitu. Walaupun manusia sudah tumbang. Ya, tapi dalam prakteknya babi juga nggak akan mensejahterakan binatang lain, walaupun sama-sama berkaki empat. Jadi begitu sudah menang, tetap babi adalah babi, kuda adalah kuda. Kami tetap beda, saya yang berkuasa. Jadi sudah tidak berteman lagi, sudah menjadi musuh gitu loh. Jadi apa, mereka jadi untuk bersatu kita berusaha menyamakan, tapi kalau sudah menang rebutan, si babi ingin berkuasa, sehingga babi dan non babi. Nah itu jadi lu katanya kita itu binatang seluruh binatang sama. Bahasa Inggrisnya all animal are equal. Semua binatang sama kita. Tapi begitu babi jadi penguasa, dia minta diperlakukan istimewa dengan alasan bahwa we are more equal. Kami
lebih sama. Jadi lebih sama, jadi antara sama dengan lebih sama, yang lebih sama itu ya dianggap dibedakan gitu. Akhirnya walaupun pertama itu berkolaborasi, bersekongkol, tapi kalau musuhnya sudah tumbang ya ingin berkuasa sendiri, akhirnya jadi lawan juga gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh bangsa kita yang banyak ideologi ini, harus berhati-hati. Ya itu hubungan. Nah ini bentar, saya itu menggelitik ya tadi yang dikatakan bahwa seperti ideologi burung seharusnya punya kaki 2 tapi diakui bagi 4 karena punya sayap ya, diakal-akali seperti itu. Kalau saya berpikir begini, kalau ikan, ular kan nggak punya kaki ya. Iya. Kamu bisa bergerak kalau kamu itu. Ya, akalnya namanya strategi ideologi itu ya harus kayak itu, nggak cocok dicocok-cocokkan. Tadi jenengan juga menyebutkan bahwa ada ideologi bapak dan anak ya. Ideologinya seperti apa? Ideologi bapak dan anak ini seperti ideologi Pancasila dengan ideologi kelompok. Garuda ini adalah bapaknya, kelompok ini adalah ideologi yang berbasis Sara ini. Jadi hubungannya seperti bapak. Jadi kalau nakal ya dikepuk, ya kalau yang lemah ya dibantu. Ya itu seharusnya relasi ideologi inklusif tadi ya. Iya, ideologi inklusif ini sebagai ideologi bapak yang bisa melindungi ideologi eksklusif yang ada menangani semuanya. Ya itu bahayanya ideologi kita harus. Harapan kita itu Pancasila ideologi bapaknya dan ideologi lainnya anaknya. Harapannya ini bisa diterima seperti itu, karena ideologi ini sama paham ya. Ya tadi seperti binatang, untuk musuh bersama kita minta bersatu, begitu musuh bersama tumbang ingin berkuasa sendiri, kan begitu. Dan jangan lupa juga umpamanya ideologi itu dianggap warna, ideologi hijau, ideologi merah, ideologi hitam, ya kan? Wah, ideologi hitam merah bermusuhan dengan hijau, tapi ideologi hijau terlalu besar. Ada strategi lain, yaitu dengan cara mengklasifikasikan warna hijau. Oh ini hijau gelap, oh ini hijau terang. Maka yang diserang yang terang dulu sampai kalah, baru nanti yang hijau. Nah itu hati-hati juga. Begitu juga kalau ideologi hitam musuh bersama kita, tapi hitamnya itu kok terlalu besar untuk dimusuhi bersama, ya hitamnya diklasifikasi sangat hitam atau semua abu-abu. Nanti diganyang yang semua abu-abu ini baru nanti hitamnya. Itu yang harus hati-hati, jangan gampang terkecoh oleh identitas ideologi kolektif. Nah itu masalahnya ya. Ya, memang berbahaya sekali ya kalau kita tidak mengenali apa itu ideologi. Maka penting sekali kita belajar mengenali relasi juga strategi-strategi ini. Iya, kita mengetahui ilmunya tentang apa itu strategi ideologinya, maka kita bisa tahu ya kepentingan pribadi atau kelompoknya itu. Jangan sampai kita ini ada sekian banyak ideologi memusuhi satu ideologi. Contohnya ideologi merah gitu ya. Karena merah kuat, akhirnya membuat strategi bagaimana kalau merah itu dilabeli, diklasifikasi. Yang satu amat sangat merah, yang satu merah muda. Wah, kita labeli negatif yang merah muda itu sampai habis, baru nanti yang merah. Hati-hati yang seperti itu. Kita harus hati-hati. Begitu juga ideologi di Indonesia ini, jangan gampang merah muda itu, yang lama-lama nanti sak merah diganyang. Kita harus hati-hati, kita ini satu bangsa. Kita harus ingat, harus tetap ideologi Bapak Pancasila ini harus menjadi ukuran utama. Jangan ideologi eksklusif ini yang mengambil alih gitu. Memang
kue kuasa itu nikmatnya. Nah, Jadi ideologi kuasa mau merebut itu. iya, dan ideologi selalu berkompetisi. Karena itu kehadiran Pancasila, ideologi inklusif ini harus benar-benar kita terima dan kita wacanakan terus supaya negara Indonesia itu tidak konflik terus gitu. Ya, Seperti itu Cahan. Jaya lah Indonesia. Jaya Indonesia. Ya. Oke, terima kasih Pak De ya, atas saudaranya penjelasannya tentang relasi dari ideologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi, ngobrol peduli.